Di mana Casey Neistat? Yes, itu adalah pertanyaan yang akhir-akhir ini rame di timeline Twitter gua. Casey Neistat, sosok streamer yang terkenal banget dan menjuarai berbagai macam award serta traffic internet. The best just chatting streamer goes to Casey Neistat. Alright, and the winner for best stream collab is Casey Neistat and LeBron James! Mafiathon 3, Casey Neistat. And the winner is Casey Neistat Streamer University. Tiba-tiba menghilang. Dan akhirnya di 2026 kita mendapatkan update dari Casey Neistat. Casey Neistat mundur dari dunia live streaming. He said, I quit. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Casey Neistat? Dan apakah ini pertanda bahwa sebesar itu mental dan energi yang dibutuhkan untuk menjadi streamer nomor 1 di dunia maybe? Ya, kita bisa berdebat lah siapa streamer nomor 1 di dunia. Tapi Casey Neistat terbukti secara traffic pernah menjuarai Twitch dan berbagai macam traffic dan bahkan award lainnya. Sehingga sangat-sangat wajar untuk dibilang dia pernah menjadi the one, the best, atau yang terbaik di eranya. Buat yang belum tahu Casey Neistat adalah seorang streamer di Twitch yang rame banget beberapa tahun ke belakang. Karena menurut gua, dia memang pinter gimana caranya memaksimalkan gimmick. Karena selalu ada surprise, selalu ada hal aneh, selalu ada semacam bombastic things happen selama dia live streaming. Bisa dari undang artis. So now I have what makes me happy. And I can chase those things. And then that's what makes the ride super fun, man. To me. That's fire. Atau bahkan tahu-tahu ada kuda. Dan di puncak kejayaannya, dia itu tiba-tiba menghilang. Terakhir, Casey Neistat itu mengumumkan project Mafiathon ketiga, di mana sebuah proses live streaming 1 bulan, 30 hari, nggak berhenti-berhenti live. Seperti judulnya, Mafiathon 3 ini udah ketiga kalinya. It's a trilogy. Okay. So this time, we gotta go bigger than ever. Yes, jadi bayangin orang ini selama 30 hari berturut-turut tidak berhenti, tidak end stream, terus live streaming mulu di Twitch, ngedatengin hal-hal yang seru, hal-hal yang keren, hal-hal yang rame, selebriti dan lain-lain selama 30 hari non-stop. Yes, orang-orang ya di luar sana, di luar Indonesia, subathon atau maraton live streaming itu tidak end stream. Kamera tetap nyala, orangnya tetap di layar, jadi Casey Neistat pas lagi tidur tuh tetap kelihatan di layar, tapi streamingnya memang diisi sama orang lain, tapi tidak end stream dan tidak hilang dari layar. Gue sendiri nggak kuat ngelakuinnya. Ya, kalau lo mau cobain ya silakan. Bro, you got a phone call. You got a phone call. Nah, itu terjadi kira-kira di September. Dan setelah itu, Casey Neistat kayak menghilang gitu aja. Paling di awal Desember, dia akhirnya kelihatan lagi muncul ke permukaan datengin Twitch Award. For everybody who voted me for this marathon, I appreciate you. No cap, I appreciate all my friends right here. Talil, Rakai, Reggie, Thought, the whole Clover, Des, everybody. For those who watched the entire month. Dan sampai akhirnya dia menghilang dan tahu-tahu di Twitter dia ngupload sebuah video. A few days ago, I spread awareness on mental health and how important it is to take care of yourself. And honestly, for the past few months, I've been struggling with mental health out of self-doubt and fright of pursuing goals that I really want to achieve. And the reason I've really been in my head is because I just wanted to do more. Yes, Casey Neistat di situ kayak ngomongin masalah mental health. Dia merasakan bahwa kesehatan mental health dia lagi berkurang, sehingga dia kayak mungkin lagi mau tone down apa yang dia lakuin dan kayak step back dari apa yang rutin dia lakuin, live streaming. Nah, dari situ banyak orang berspekulasi gitu kayak, ini Casey Neistat kemana? Apakah dia berhenti? Apakah dia rehat sementara doang? Dan kenapa dia begini? Karena karakter dia itu pertama kalinya kayak terlihat serius dan kalem di depan kamera, yang dimana dia kalau misalnya lagi live streaming, gimmicknya tuh bener-bener kayak teriak, oh my god, giat. Nah, itu giat kan dari dia segala macam. Jadi kayak orangnya hype banget, berisik banget, bener-bener high energy banget. Tapi tiba-tiba dia ngomong serius, dia mau step back bentar untuk ngurusin mental health-nya. Dan mulailah banyak orang berspekulasi apa yang akan dia lakukan ke depannya. Sampai akhirnya kira-kira di pertengahan Februari dia bikin video berjudul I Quit.
Video 30 menit yang menjelaskan dia mau ngapain abis ini, karirnya mau ngapain abis ini, dan apakah dia beneran berhenti live streaming. Tulang di dendritnya, iya dia berhenti live streaming. Makanya kalian tonton ya, detailnya banyak. Tapi ada poin menarik, kayaknya dia beneran sincere, beneran emang pengen berhenti. Dan kayaknya dia nggak mau nerusin apa yang selama ini udah ngegedein dia, yaitu dunia streaming. Dia mau coba hal yang baru, dia mau coba opportunity baru. Dan selama 20 menitan video itu, dia lebih meng-highlight tentang apa yang bakal dilakukan next, yaitu adalah bikin brand fashion dia sendiri. No. Is that a mistake? Like sometimes, yeah, like it has to be a consistent pattern. Yeah. Okay. You are tailor, you are not tailor. Oh. Which is really keren secara dokumentasi, dia ngapain gitu perjalanannya, dan digambarkan dengan sangat menarik gitu. Seperti kekosongan di tengah padang gunung, terus dia menemukan lagi kebahagiaannya di menjahit. Jadi dia tuh belajar ngejahit gitu. Dia mau bikin brand fashion tapi dia nggak bisa ngejahit, dan dia mau belajar menjahit dari nol. Gimana caranya memulai semua dari nol, memberhentikan apa yang selama ini dia lakuin streaming, dan mencoba memulai ya dari nol untuk bikin brand fashion. Bahkan yang menariknya lagi menurut gue, di akhir video dia ngasih tau kalau dia tuh ternyata punya semacam secret YouTube channel yang not so secret anymore, karena kalau lo lihat viewsnya udah banyak rame karena dia ngasih tahu dimana sebuah channel YouTube yang lebih raw gitu, lebih kasar, nggak terlalu edited, nggak terlalu hype, dan menunjukkan sisi lain Kesenat, yang dimana video-video dia itu kayak bener-bener ya tadi gue bilang raw gitu loh, kayak kasar banget gitu loh. If you watching right now, you are witnessing me making my channel right here, right now. You feel what I'm saying? Hold on. Oh. My gosh. Dan selain itu dia juga ngupload berbagai macam video lainnya yang hampir nggak diedit. Kasih tahu kegiatan dia yaitu baca buku selama 15 menit karena dia tahu dia mungkin perlu itu. Dia pengen meningkatkan kemampuan dia berbicara dan knowledge dia. Jadi ya dia bikin video 15 menit, 30 menit baca buku. To change, you have to know which agreements you want to change before you can change them. So the next step is to develop awareness of all the self-limiting fear-based beliefs that you make. No edit, no gimmick, bener-bener sisi Kesenat yang berbeda. Seberapa parah sih sosial media dan internet? Parah banget. Apalagi kalau kalian langsung nyemplung aja tanpa tahu itu apa. Jadi sosial media itu apa dan apa bahayanya buat kita? Gue udah bahas di buku gue, Bagaimana Sosial Media Menghancurkanmu. Buku ini bisa dibeli di online, kalian cari aja. Ketik aja di e-commerce and Opening. Karena gue nggak self-publish, tapi ini pakai penerbit, jadi disebarin ke berbagai macam toko buku. Di Gramet juga ada, kalian cek aja. Dan itu semua berawal dari skripsi gue tentang bagaimana internet itu mempengaruhi society. Anjay, society. Silakan dibeli, silakan dibaca. Thank you yang udah support gue. Now back to the video. Nah pertanyaannya, apakah Kesenat beneran berhenti atau gimana? Ya kalau tanya gue dari videonya dan lain-lainnya sih, gue kayaknya yakin lah dia berhenti gitu loh, karena udah niat banget gitu ngupload videonya dan lain-lainnya. Tapi kalau ends up cuman gimmick dan lain-lain, nggak kaget juga, kayak ya udah nggak peduli. Tapi yang pengen gue bahas adalah ini tanpa mendiskreditkan beliau ya, tapi ini gue pribadi ya, mungkin bisa diikutin mungkin nggak. The being number one ya, menjadi yang terbaik, menjadi yang nomor satu, itu takes a lot. Bagaimana itu bisa benar-benar bukan lu lagi menikmati hidup tapi lu dikejar hidup. Gue nggak bilang jangan jadi yang nomor satu ya, atau jangan jadi yang terbaik ya. Mungkin lu pada emang cocok di situ dan lu pada emang cocok mengejar itu, buat gue nggak ada masalah. Tapi perspektif gue, it's okay to be mediocre. It's okay to be menjadi biasa aja. It's okay to be menjadi just being better each day rather than always being the best. Tentu dengan menjadi the best lu bisa dapetin berbagai macam privilege. Bahkan lu bisa, ya contoh deh Kesenat, dia kan udah kaya ya. Bohong kalau dia nggak kaya. Kita nggak mau bilang mudahnya lah, tapi dia bisa lebih cepat dan lebih punya akses. Toh dia sampai bisa ke Italia untuk belajar fashion design dan lain-lain. Itu kan bukan dari thin air tiba-tiba dikasih dan dihadirkan itu semua. Pasti kan pakai duit dan koneksi dan lain-lain. Dan itu semua didapat ketika dia menjadi the number one, which is fine, which is oke-oke aja. Tapi yang seperti kita dengar dari perkataan Kesenat, mental health dia goyah banget. Tapi ini bukan berarti jadi semacam nasihat untuk ya udah nggak usah ngapa-ngapain, tidur-tiduran aja, malas-malasan aja itu, terus galor-galor aja, garuk-garuk pantat ya. Itu mah lu yang emang nyari alasan aja untuk merasionalkan kemalasan Anda. Tetap lakukan yang terbaik buat diri lu lah minimal. Ya kira-kira gitu sih. Apakah kalian masih mau try hard untuk jadi seorang streamer? Komen di bawah. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.